Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Merlin di segmen Kumis Kupas Misteri. Mungkin kebanyakan dari kalian pernah menonton film Pirates of the Caribbean. Tentu, kalian tidak asing dengan sebutan kapal Flying Dutchman. Menurut cerita rakyat, The Flying Dutchman adalah kapal berhantu yang tidak akan pernah bisa berlabuh, tapi harus mengarungi 7 lautan selamanya. Flying Dutchman ini selalu terlihat dari kejauhan dan kadang-kadang disinari dengan sorotan cahaya redup. Banyak pro kontra mengenai kebenaran dari cerita Flying Dutchman ini, dan banyak pula yang menganggapnya sebagai cerita dalam film aja. Namun, bagaimana kalau kisah seperti Flying Dutchman ini benar-benar terjadi di dunia nyata, bahkan di Indonesia? Di kesempatan kali ini, kita akan membahas misteri kapal orang Medan, kapal hantu yang ceritanya booming ke seantero dunia pada tahun 50-an. Yuk langsung saja ke ceritanya. Suatu hari di bulan Juni tahun 1947, ada 2 kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, yaitu City of Baltimore dan Silver Star, menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda, SS Orang Medan. Seorang operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse, isinya semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang kemudi dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal dunia. Kemudian kalimat terakhir diterima, aku akan mati. Pesan mengerikan tersebut didengar oleh pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Kemudian para operator radio penerima berusaha melacak sumber sinyal dan menentukan bahwa pesan tersebut datang dari SS Orang Medan yang juga ada di Selat Malaka. Kapal Silver Star adalah yang terdekat. Nah, kodanya lalu memutar haluan mendekati lokasi kapal Orang Medan. Mereka menemukan kapal itu sedang terapung-apung di lautan. Yang mengerikan, jasad-jasad para krunya itu bertebaran di dek. Semuanya dalam kondisi mengerikan dan mata terbelalak. Ekspresi ketakutan dan horor terlihat jelas dalam wajah-wajah beku, pun dengan anjing kapal yang ditemukan mati. Awak kapal Amerika Serikat Silver Star yang melakukan pengecekan tak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tak ada darah yang merembes. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Kapten Silver Star memerintahkan agar tali pengarat dipasangkan ke kapal Orang Medan dengan tujuan agar kapal tersebut bisa ditarik ke pelabuhan terdekat. Dan para aparat bisa menyelidiki apa gerangan penebar maut di bahtera tersebut. Namun, sebelum niatan itu terlaksana, asap tebal mengepul dari bagian kapal. Kemudian ledakan terjadi. Orang Medan pun tenggelam. Semua bukti-bukti karam di dasar laut. Legenda Orang Medan menyebar dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Dijadikan artikel majalah-majalah spesialisasi kisah misteri. Sebuah laporan resmi terkait kapal itu bahkan muncul dalam Marine Magazine Amerika, edisi Mei tahun 1952. Hingga kini belum diketahui apakah kisah kapal Orang Medan ini nyata atau bohong belaka. Muncul beragam spekulasi soal kejadian aneh yang menimpa Orang Medan, dari keracunan karbon monoksida, membawa kargo dengan zat berbahaya, sampai fenomena paranormal yang melibatkan UFO hingga makhluk halus. Pencarian dokumen tentang kejadian tersebut tak membuahkan hasil. Insiden Orang Medan tak tercatat dalam Lord Shipping Register. Juga tak ada registrasi kapal bernama Orang Medan di sejumlah negara, termasuk Belanda. Sementara
memang ada kapal kargo bernama Silver Star pada tahun 1947 yang sebelumnya bernama Santa Cecilia. Ahli sejarah kelautan Roy Bainton sempat melakukan penelitian soal itu. Berdasarkan data dari Lord Shipping Register, catatan pelayaran Belanda juga Maritime Authority Singapura, dia menyimpulkan orang Medan tak lebih dari rumor atau kapal perantu di kalangan para pelaut dari masa itu. Lalu, Bainton menemukan buklet 32 halaman dari Jerman yang berjudul Das Todeschiff in der Südsee, atau dalam bahasa Inggrisnya Dead Ship in the South Sea, yang pada saat itu menawarkan detik soal orang Medan, rute kargo, bahkan nama kaptennya. Diduga kapal naas itu menyelundupkan muatan beracun, zinkali, atau potasium cyanida, dan nitrogliserin, sebuah gas pelumpus syaraf yang termasuk kategori senjata biologis. Sebutan orang Medan mungkin hanya kedok menyembunyikan nama kapal yang asli. Dan tidak sedikit pula yang menyebutkan kisah orang Medan ini merupakan salah satu bumbu-bumbu politik pada masa itu. So, menurut kalian, apakah kisah orang Medan ini benar-benar terjadi? Atau hanya cerita hayalan para pelaut pada masa itu? Ada dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, yaitu City of the Baltimore Demal. City of Baltimore